Lagi ada di pesantren Nurul Qornain, baru sharing sama adik-adik juga. Iya. Ada kegiatan apa sih kalian? Oh, ini leadership. Oh, leadership. Kebetulan ini acara. Bagaimana cara kita yang baik ya? Kalian kelas 3 ya? Iya. Habis ini mau kemana? Ke BNK, Mbak. Yang ke BNK. Oh iya gitu ya, ngabdi di NK. Ada yang mau tetap di NK, ada yang mau kuliah. Iya. Kalau kuliah nanti masih mau organisasi nggak? Iya, mau. Menambah pengalaman. Iya. Oke, see you. Bye. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai. Jeng jeng jeng. Jadi kita lagi makan nih. Liatin aja kita makan ya. First time lah aku kesini. Ya, ini jadi Tata baru pertama kalinya ke bakso kabut Rembangan. Ini enak banget memang, recommended. Kita tadi habis kegiatan di Nurul Qornain ya, Beb ya. Kita diskusi sama adik-adik mengenai leadership. Nanti kita bakal ulas, tapi kita makan dulu ya, oke? Bye-bye. Karena kalau makan nggak boleh sambil ngomong. Bye dulu. Hai. Hai. Dan akhirnya kita berdua udah selesai makan. Kenyang banget, guys. Tadi sudah dapat konsumsi ya kan? Pakai 2 kali kita. Makan 2 kali siang ini. Paginya aku nggak sarapan. Ini karena ibuku minta bakso kabut yang 3, jadi kita kesini dan dia harus ikut aku gitu. Dan ini first time banget. First time banget buat dan, aku. Dan aku dapat resep minuman baru dari dia yang belum aku temuin. Entah ya emang karena aku kurang main atau gimana. Ini dia, Beb, kenalin Beb, suksesmu Beb. Ini tuh es jeruk campur susu. Tadinya sih aku belum kenal ya sama minuman ini. Waktu itu pas SIG komisariatnya Mandala, aku dikasih itu Nutribus rasa jeruk. Jadi aku coba terapin di setiap kali aku ngafe ataupun ngopi-ngopi sama teman-teman. Nah, itu adalah proses kreatifnya sahabatku ini dengan munculnya, kamu namain apa ini resep ini? Es susu jeruk. Es susu jeruk guys, bisa kalian coba. Jadi kalian kalau ngafe nanti minta aja jeruk dicampur susu, jadi deh es susu jeruk. Sebenarnya bukan itu sih yang mau kita ngomongin, receh banget ya. Jadi kita mau ngomongin sharing apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita transformasi ke adik-adik tadi di forum gitu. Seperti aku bilang di depan dan juga beberapa video di depan, kami baru datang dari Pondok Pesantren Nurul Qornain, sharing sama adik-adik MA di sana, para organisator di sana yang berasal dari organisasi OSIS dan apa tadi PIKR gitu, apa? Pusat Informasi Kesehatan Remaja. Oh, ya itu pokoknya organisasi yang baru aku dengar di tingkat SMA. Tadi aku ngisi kepemimpinan dan struktur kepengurusan. Jadi aku diminta ngomongin apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan, ciri-ciri pemimpin, terus habis itu jenis kepemimpinan, terus habis itu struktur organisasi OSIS secara umum berserta job desk-nya. Kalau kamu Beb ngomongin apa tadi? Aku tadi ngomongin tentang resolusi konflik. Padahal ngurusin konfliknya sendiri aja belum selesai.
Jangan terlalu jujur, nanti kamu bisa di ini sama cinta Bella ini. Ya. Apa namanya? Ya, tadi aku ngisi tentang resolusi konflik. Jadi aku kenalin dulu apa itu resolusi dan apa itu konflik dan apa itu resolusi konflik. Terus bagaimana cara mengidentifikasi masalah atau konflik itu, terus bagaimana cara mengenali, mengatasinya juga. Sedikit kerasin ya, ini soalnya kita nggak pakai handset, ngomongnya sedikit keras. Oke. Jadi kalau kita ngomongin teori sudah banyak lah ya, kalian bisa cek di Google atau buku-buku yang kalian punya tentang kepemimpinan. Apalagi tentang kepemimpinan ini sudah menjadi bahasan yang sudah tidak lagi unik gitu. Tapi kalau mungkin bahasanya sahabat Tata, temanku yang baik sekali dan ini, itu kalau aku sendiri ya baru denger lah istilah resolusi konflik. Coba deh Beb, kamu kasih tahu apa sih resolusi konflik itu? Resolusi konflik itu kan, kalau resolusi kan kita sering dengar tuh resolusi 2021 gitu. Resolusi sendiri adalah pendapat atau pendapat kita yang berisi tentang tuntutan. Kalau resolusi 21 berarti bagaimana cara kita menuntut diri kita untuk lebih baik lagi mencapai target itu. Oh, berarti capaian-capaian gitu ya. Tapi kalau kita sambungkan dengan istilah konflik gitu deh. Jadi pengertiannya itu gimana pemaknaannya? Kalau resolusi konflik sendiri itu adalah cara atau proses kita dalam menyelesaikan masalah, mulai dari identifikasi, mulai dari bagaimana cara kita mencari solusi-solusi tersebut. Tadi kamu nyontoin nggak salah satu contoh konflik yang ada di organisasi yang secara umum atau universal sering terjadi gitu? Ya, yang sering terjadi itu adalah semisal itu ya, secara birokrasi. Semisal kita salah penempatan tuh, yang harusnya semisal di kebersihan. Kalau di OSIS itu ada pengurus kebersihan dan pengurus kedisiplinan. Semisal yang harusnya ditaruh di kedisiplinan ditaruh di kebersihan, itu pastinya akan penurunan kinerja, itu pasti gitu. Ya, untuk untuk solusinya ya bagaimana kita untuk mengatur struktur lagi, memfungsikan struktur lainnya ya. Sama sih merubah struktur itu. Karena kalau tidak dirubah maka akan terjadi stagnan, atau kalau biasanya itu tidak disfungsi. Maksudnya itu tidak berfungsi lagi gitu, tidak berfungsi. Satu bidang itu tidak berfungsi. Iya. Itu bagian dari resolusi konflik. Iya. Mengaturnya itu, mengatur perubahan. Iya. Ada lagi mungkin tadi yang kamu bahas? Enggak sih, cuma itu aja. Bagaimana konflik itu apa itu konfliknya, terus penyebabnya konflik itu seperti apa, terus dampaknya itu seperti apa, terus solusinya seperti apa, dan siapa saja sih yang yang harus menyelesaikan konflik itu. Seperti itu. Ya, ini ngomongin soal konflik ya. Kadang kita juga ini deh, sebagai kalau kita relasikan dengan seorang pemimpin atau pemimpinan, rentan sekali sebuah konflik itu yang dengar duluan itu pemimpin, dan pemimpin ini kemudian nanti merenungkan, merefleksikan akankah konflik ini masih menjadi wilayah strukturalnya, atau konflik ini, masalah ini strukturalnya belum tahu atau enggak gitu. Itu gimana pandanganmu, Bel? Paham gak sih maksud lu? Iya. Ya memang memang kalau berbicara pemimpin itu kan harus bertanggung jawab atas semuanya. Betul. Kalau mau di blow up atau enggak, semisal itu tidak perlu di blow up karena itu penyelesaiannya itu banyak versi, banyak jenisnya, bagaimana caranya kita metodenya itu, penyelesaiannya itu seperti apa, ya itu terserah. Ketika selesai, ketika tidak di blow up ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih belum bisa terselesaikan, kalau tidak di blow up ya harus kita blow up gitu. Sepakat sih aku. Jadi memang tidak semua permasalahan itu harus menjadi konsumsi semua struktural ya. Selama itu masih
bisa ditahan di pemimpin atau pemimpin itu bisa menyelesaikan tanpa transformasi ke struktural, dan ketika pun itu tidak transformasi ke struktural tidak mengakibatkan suatu efek yang merugikan struktural atau apa itu. Ayo dong bersahabat dong ya Allah, kalian masih denger ya, semoga ya. Oke. Itu tadi pengalamannya bertata. Kalau aku sih sama sih, kalau kita ngomongin pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu sebenarnya kan orang yang menempati suatu jabatan, Beb. Sedangkan kepemimpinan adalah skill ataupun kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu gitu. Dan seringkali nih ya, bukan ya yang aku jumpai di lapangan juga, banyak tuh teman-teman yang sebenarnya memiliki kemampuan memimpin atau keterampilan kepemimpinan, seperti dia itu memiliki gagasan yang luas, gagasan yang bagus, terus dia bisa mempengaruhi orang untuk satu tujuan dengannya. Nah, tetapi dan bisa menjadi agent solusi bagi teman-temannya. Nah, tetapi seringkali juga orang ini tidak mau kemudian mengambil sebuah jabatan pemimpin gitu. Dia lebih suka untuk berperan di bawah seorang pemimpin. Kamu gimana melihat? Jadi gini, kalau aku boleh menyimpulkan, jadi tidak selamanya seorang pemimpin itu memiliki kemampuan kepemimpinan, dan tidak selalu orang yang memiliki skill kepemimpinan itu mau menjadi seorang pemimpin. Ya benar banget. Karena apa ya namanya itu, berbicara pemimpin atau setiap orang itu banyak yang memiliki jiwa pemimpin, jiwa kepemimpinan. Tetapi terkadang walaupun dia jadi ketua ataupun jadi pimpinan ataupun jadi apalah itu, terkadang tidak punya sifat kepemimpinan. Karena kalau menurutku pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu adalah mereka yang mau mengambil tanggung jawab di setiap apa yang dikerjakan. Betul, jadi bukan karena jabatan. Ya, betul sekali. Apalagi kamu yang memiliki jabatan ya harus lah. Enggak suka sih kita belajar bareng, karena tadi tak tekankan ya. Kan sering tuh Beb, kita sebagai, karena aku pernah jadi, ya alhamdulillah pernah dikasih kesempatan untuk menjadi ketua, pernah dikasih kesempatan untuk menjadi anggota gitu ya. Jadi kedua-duanya pernah aku rasain. Seringkali memang ketika tadi yang jangan bad mood. ketika aku bilang tadi seorang ketua atau pemimpin itu sebagai sumber informasi segala konflik dan masalah gitu kan. Pasti apapun itu yang dengar duluan pasti ketua, ketelinga ketua. Nah, tetapi ketika aku menjadi anggota juga sering tuh kita menuntut banyak hal terhadap ketua. Iya. Gak usah di kepengurusan, di anggota aja, kita gak masuk dalam struktur kepengurusan, kita hanya anggota aja. Sering kita menuntut banyak hal terhadap ketua harus gini. Nah, sejatinya seorang pemimpin itu tidak memiliki semua keterampilan kepemimpinan, entah itu bersikap adil, entah dia human sikap kemanusiaannya bagus begitu. Nah, ketika kita menyadari kelemahan-kelemahan kepemimpinan kita, maka di situ kita mencoba hadir untuk menutupi kelemahan itu. Karena sejatinya organisasi itu bukan hanya milik pemimpin saja, dan bukan hanya tanggung jawab pemimpin saja, tapi tanggung jawab kita yang telah dipercaya untuk ini sebuah kepengurusan gitu. Nah, makanya tadi aku bilang sama adik-adik, jadi jangan menuntut lebih terhadap pemimpinmu. Dia harus tahu kapasitas dan kualitas pemimpinmu seperti apa. Ya bener banget sih, bener banget. Apa? Ada telepon. Ya, bener banget sih seperti itu. Dan aku pernah mengutip dari seorang pemimpin juga, temanku yang pernah jadi ketua, itu bilangnya gini, ketika saya menjadi pemimpin maka saya harus berani dibenci. Nah, berani sendiri. Iya. Karena apa? Karena pemimpin itu tidak ada benernya. Walaupun sudah melakukan semaksimal mungkin, pasti dicari kesalahannya, pasti itu. Curhat kamu ya Allah. Gimana meneruskan curhatan? Enggak. Karena memang sudah sudah terbukti dari dari siapa sih dari ketua, mulai dari yang lingkup terkecil sampai lingkup yang besar, itu mesti gitu. Walaupun dia itu sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, pasti masih aja dicari kesalahannya. Tapi kritik itu bukan karena benci ya.
bukan benci, karena berbeda antara kritik sama benci seperti sama itu. cacian, makian. Iya, karena kritik itu harus membangun. Betul sekali. Ya, selamat bagi kalian yang hari ini masih berikhtiar. Setiap dari kita itu seorang pemimpin, kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah dan abdun gitu. Ketika kita tidak dipercayai untuk memimpin sebuah jabatan publik, satu organisasi, instansi ataupun lembaga gitu. Kalau kita ngomong lembaga atau instansi itu, Beb, kita masih mempunyai apa ya? Mempunyai hak untuk menyuruh-nyuruh. Tadi kan aku ini sih juga ngebahas jenis-jenis kepemimpinan kan. Iya. Ada sebuah kepemimpinan itu yang sifatnya itu memaksakan, jadi menuntut anggotanya. Bukan otoriter, Beb. Kalau otoriter tuh kan karena PDW. Oh iya, Karena iya. PDW. Kalau ini menuntut anggotanya untuk bisa dalam suatu hal gitu. Nah, maksudnya kalau kita dalam sebuah kepemimpinan instansi atau lembaga yang mana itu anak kebawahan kita tuh dibayar, maka boleh kalau kita menuntut sebuah kesempurnaan kesempurnaan dari kinerjanya itu. Sedangkan kalau ngomong organisasi, ini adalah lahan atau wilayah kita berproses dan belajar. Namanya proses dan belajar, kita ya nggak bisa nuntut sempurna. Iya. Namanya belajar pasti ada kesalahan, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi namanya manusia juga kan memiliki progres dan prospek untuk dirinya sendiri, ya harus bisa mengukur lah sekarang kesalahanku berapa, nanti berapa. Kalau tetap saja kan berarti kita dalam keadaan merugi. Iya. Bener banget. Ada lagi mungkin Apa ya? apa ya? Aku udah cantik gak, guys? Dia cantik gak? Kita cantik semua ya. Semoga saja pengalaman kita ini kita ngomong kayak gini karena kita sudah mengalami dan kita sudah melihat fenomenanya di lingkungan, dan juga membaca referensi dari Tata, dan itu juga ketika nanti teman-teman memiliki versi yang berbeda, itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Dan bahkan bagus ketika kita memiliki ruang diskursus nanti, entah itu di kolom komentar atau kalian bisa chat pribadi ke aku gitu. Karena memang ikhtiar Beb untuk ngadain platform ini ya kita berbagi informasi gitu kan, membuka ruang diskusi di antara kita ya, apalagi sama perempuan. Ya. Karena kalau diskusi itu ya kita berangkat membawa satu ide dan kita pulang membawa 2 ide atau bahkan banyak ide. Betul sekali. Jadi kalau aku di rumah tuh ya kayak memang ketika di rumah itu aku hanya bisa baca, nonton TV, guyon-guyon sama keluarga, terus habis itu nulis. Nah itu memang ketika aku melakukan hal itu banyak ide yang bisa aku tuangkan, Beb. Tetapi ketika aku stagnan, ketika aku jenuh panik, maka harus keluar untuk menemukan ide-ide segar yang baru gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri kita memang butuh untuk keluar. Ya, karena jalan. Karena kita adalah makhluk sosial. Itu salah satu hakikat kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Termasuk barusan aku tuh terinspirasi juga dari Mbak Liz yang jauh senior kita sebenarnya, karena beliau sekarang sudah di PKC, Beb. Beliau tuh luar biasa juga menulis, dan proses menulisnya, proses kreatif untuk menciptakan sebuah tulisan tuh sangat rigid beliau. Dan aku yang selama ini hanya kaleng-kaleng tuh merasa belum apa-apa gitu. Ya, apa ya? Masa aku mau berbagi tentang itu juga? Ya nanti aja wis ya, teman-teman. Ada mungkin closing statement dari kamu mengenai resolusi konflik dan juga kepemimpinan untuk sahabat channel Sinta Bella. Mungkin kalau kesimpulannya bisa disimpulkan sendiri-sendiri ya. Karena kita ngomongnya nggak aturan banget. Iya, dan juga takutnya ketika saya menyimpulkan, maka proses belajarnya itu sudah mentok di situ saja. Jadi aku ingin kalian semua menyimpulkan sendiri. Betul. Ada? Sudah nggak Sudah. ada. Kalau dari aku sih, setiap kalian yang hidup pasti bergerak, dan setiap yang bergerak pasti memiliki kontribusi terhadap perubahan. Semangat untuk kalian dan kamu, Beb. Semangat untuk kita. Semangat untuk kita semua karena kita adalah generasi bangsa. Bye bye. Akhiran minas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.